Amin. Lebih antusias lagi katakan amin. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sambil katakan ke kanan kirinya, katakan hai tetangga. Oke, senang sekali bisa berjumpa Anda di tempat ini. Saya percaya Gereja Mawar Sharon sedang bertumbuh di mana-mana. Dan setiap kali kami ada di gereja lokal, di regional, kiblat kami juga kami melihat apa yang terjadi di Surabaya, apa yang Anda lakukan, apa yang dilakukan Pastor Philip, visi yang sedang dibangun, hati yang ada di sana, kita berusaha kita masuk dan kita mengadopsi semua, mengadopsi bersama dengan tim, sehingga kita menjadi satu kesatuan kegerakan dimanapun di seluruh wilayah di mana Tuhan mempercayakan setiap kita semua, gitu ya. Jadi bersyukur dengan setiap pertumbuhan yang ada, bersyukur dengan tangan Tuhan yang menyertai kita dan terus membuat kita menjadi semakin kuat, melebar dan murid-murid Kristus ditambah-tambahkan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Nah, sepanjang hari ini di ibadah yang pertama tadi saya berbicara tentang responmu menentukan kualitasmu. Nanti ibadah yang ketiga saya berbicara tentang menjadi sukses atau menjadi signifikan. Ibadah yang keempat saya berbicara tentang strategi saat kita kepepet atau menghadapi krisis dalam hidup ini. Yang kelima berbicara tentang kemenangan kita adalah kemenangan Tuhan. Nah, yang hari ini Bapak Ibu Saudara yang kedua saya berbicara tentang kualitas hidup saat kita dipercaya untuk punya pengaruh, untuk memimpin, untuk ada dalam posisi tertentu dan mengambil posisi dalam setiap kapasitas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita sama-sama kita buka di dalam Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-1 dan 2. Daniel pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap yang bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka bekerja pada raja. Ayat yang keenam, di sanalah mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu Saudara, kitab Daniel adalah kitab yang menarik. Ya, dia menceritakan tentang bagaimana view tentang rencana Allah di masa yang akan datang, tetapi di waktu yang sama mencerminkan di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan bekerja atas Israel pada masa itu, gitu ya. Dan kitab Daniel ini adalah kitab yang Daniel itu adalah sosok pribadi yang hidup bersama dengan 3 pahlawan iman lain di masanya. Ya, kalau kita mengingat seseorang yang namanya Daniel, di sekeliling Daniel itu ada seseorang yang namanya Nabi Yeremia. Ya, saat itu Nabi Yeremia usia 22 tahun dan saat Daniel dibuang umurnya sekitar 13-14 tahun. Jadi selisih mereka kurang lebih sekitar 7-10 tahun gitu ya. Dan Daniel hidup di dalam lingkungan yang seperti ini. Yang kedua seorang lagi adalah keturunan imam namanya Yeskiel yang saat itu usianya adalah 33 tahun. Dan satu orang lagi adalah Raja Yosia. Raja Yosia memerintah Israel pada usia 8 tahun dan dia adalah raja yang usianya muda tetapi mengenal Tuhan, cinta Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sampai satu peristiwa dia melihat Israel mengalami kehidupan yang jauh dari Tuhan, melakukan penyembahan berhala. Dia memutuskan untuk membongkar semua penyembahan berhala di Israel, dibongkar semuanya dan menyuarakan semua orang Israel harus kembali kepada Tuhan.
Dan di usianya yang 24 tahun, Raja Yosia menemukan kitab Taurat yang diajarkan oleh Imam Hizkia pada saat itu disuarakan ke seluruh Israel. Dan hari itu Israel mengalami revival yang begitu luar biasa. Terjadi perubahan besar, terjadi pertobatan, bangsa berubah, berhala-berhala ditumbangkan, kecenderungan kepada Allah lain dikembalikan kepada Allah yang benar. Dan yang luar biasa adalah Daniel hidup di masa ini. Jadi Anda bisa membayangkan waktu itu ketika Raja Yosia memimpin, Daniel mungkin masih anak-anak. Ya bagi kita mungkin ya itu seperti sebuah perjalanan yang kita nggak tahu ujungnya Daniel itu seperti apa. Saat itu Daniel juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan masuk dalam pembuangan Babel. Dia mungkin juga tidak terpikir bahwa dia adalah salah satu orang yang bersama dengan 3 orang temannya yang akan menjadi sumber pengharapan bagi Israel di masanya. Dia hanya tahu sebagai seorang anak kecil, dia melihat sekelilingnya dan di tengah-tengah kondisi itu ada seorang raja namanya Raja Yosia menyuarakan kebenaran, menjungkir balikkan Baal dan mengembalikan orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi kalau Anda membayangkan Daniel ini seperti seorang anak yang lahir di generasinya Raja Yosia. Yang sebetulnya mereka sama-sama muda di masa itu. Jadi itu menjadi masa di mana Tuhan mempersiapkan Daniel dengan tidak terduga. Tahukah hidup kita dengan Tuhan pun juga demikian. Ada banyak area dalam hidup kita nggak bisa melihat 5-10 tahun yang terjadi di depan kita. Tapi seringkali masa-masa jauh sebelumnya adalah masa-masa Tuhan mempersiapkan hidup kita. Tuhan membuat kita menjadi kuat, Tuhan melatih kita pada zona area tertentu, Tuhan melatih respon hati kita, Tuhan mempersiapkan kapasitas yang Tuhan ingin butuhkan di masa yang akan datang. Dan Tuhan siapkan itu sejak awal. Cuman masalahnya waktu Tuhan siapkan itu sejak awal, nggak tentu setiap kita itu melihat dengan respon yang benar. Nggak tentu setiap kita melihat bahwa itu adalah masa di mana Tuhan persiapkan hidup kita. Tapi saat kita merespon dengan benar, kita melihat bagaimana kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buka, kita meresponi dengan sikap hati yang benar, maka disitulah pembentukan, kekuatan Tuhan, proses dan bagaimana Tuhan melatih hidup kita akan tumbuh dalam hidup kita. Sehingga ada masanya ketika semuanya itu dibutuhkan, maka di situ akan menjadi kekuatan ilahi dalam kehidupan seseorang, sekaligus di dalam ada penyertaan Tuhan yang Tuhan taruh di sana. Hal yang sama juga terjadi pada seseorang yang namanya Daniel ini. Jadi Anda bisa membayangkan, kadang-kadang kita melihat sisi Danielnya kok muncul tiba-tiba ya, padahal sebetulnya nggak tiba-tiba. Sekian tahun sebelumnya ada 3 orang yang ada di sekelilingnya, yaitu mereka adalah seorang nabi, seorang imam, dan seorang negarawan yang dipakai Tuhan di waktu yang mirip untuk memulihkan pengharapan bagi Israel lewat seorang pemuda yang namanya Daniel. Dan hari itu kalau kita pahami waktu terjadi pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudara, hari itu semua nabi-nabi melawan nubuatan melawan pembuangan di Babel pada saat itu. Semua nabi-nabi berkata nggak mungkin, ini bukan rencana Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Nggak mungkin bangsa yang dipilih Tuhan akan dibuang dan akan dianiaya oleh bangsa yang tidak dipilih Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka spesial. Sekalipun di waktu yang sama mereka juga tahu ada sesuatu yang salah di dalam hidup mereka. Tapi mereka sangat mempercayai bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Sehingga satu sisi mereka tahu mereka salah, tapi di lain sisi mereka tidak terima kenapa bangsa pilihan Tuhan dibuang atau mengalami proses dengan bangsa yang tidak dipilih Tuhan, yaitu orang Babylon atau orang Aram pada saat itu. Nah, itu di tengah-tengah kondisi yang seperti semua orang menyerukan tentang perlawanan, tetapi ternyata ada seorang nabi yang namanya Yeremia. Di dalam Yeremia 25 dikatakan, Yeremia 25 ayat yang ke-11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya, kata Alkitab. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel, kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi saat semua mereka nggak percaya tentang bagaimana Tuhan memproses bangsa Israel untuk masuk dalam pembuangan Babel karena mereka merasa sebagai bangsa yang terpilih. Seorang nabi yang namanya Yeremia mengatakan enggak, ini memang diizinkan Tuhan.
Memang Tuhan tidak ingin sebetulnya, tapi diizinkan Tuhan peristiwa itu terjadi. Untuk membentuk Israel, untuk membuat Israel mengerti bahwa dia butuh Tuhan dan dia harus kembali di dalam hadirat Tuhan. Di waktu yang sama Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi pembuangan ribuan orang yang ada di sana, ada sosok pemuda dan teman-temannya yang namanya Daniel. Dia adalah seorang bangsawan, hari itu dia terpisah dari keluarganya, dia mengalami penjarahan, dia mengalami kemiskinan, mungkin keluarganya juga dibunuh, dia nggak terkonek satu dengan yang lain, namanya dalam situasi perang, keadaan sangat kacau, situasi tidak memungkinkan di masa-masa itu. Dan Daniel ditarik di dalam suasana dan keadaan yang seperti ini. Dan yang luar biasa adalah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ternyata Tuhan mampu munculkan seseorang yang namanya Daniel ini. Tuhan munculkan seseorang bukan dalam kondisi yang terbaik menurut pandangannya. Tapi Tuhan munculkan seseorang bahkan di saat orang itu merasa bahwa dia nggak mungkin bisa muncul. Ya, hak kebangsawanannya ditarik, keluarganya terpisah, dia mengalami aniaya, dia mengalami kesedihan, ya dia mengalami kemiskinan, posisinya sebagai seorang bangsawan, fasilitas yang dia punya semuanya tidak ada dalam hidupnya. Tapi hari itu Tuhan izinkan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ternyata bisa muncul sosok yang namanya Daniel dan 4 saudaranya dan 4 teman-temannya. Pertanyaannya adalah apakah hanya Daniel hari itu yang seharusnya muncul? Bukankah ada ribuan orang yang hari itu sama-sama dibuang? Bukankah ada ribuan orang yang lain juga yang sama-sama masuk ke pembuangan bersama-sama dengan Daniel dan teman-temannya? Saya pikir Bapak Ibu Saudara kalau ngomong tentang pilihan Tuhan, kalau ngomong tentang rencana Tuhan, ya Tuhan gak pilih kasih. Dia mengasihi semua orang. Dia menginginkan setiap orang sampai kepada kehendak dan rencananya yang terbaik dalam hidupnya. Tapi di waktu yang sama, semua rencana Tuhan itu butuh respon dari manusia karena menjaga hati adalah tanggung jawab kita. Menjaga respon kita adalah tanggung jawab kita. Jadi hari itu Daniel punya kekuatan untuk menjaga respon hatinya. Daniel punya kekuatan untuk mengatasi situasinya. Sehingga keadaan boleh sulit, situasi tidak mendukung, dia terjepit dengan berbagai macam situasi. Tetapi ternyata Tuhan pakai hidupnya dan memunculkan hidupnya untuk masa yang dia sendiri gak pernah bayangkan hari itu. Berapa banyak di antara kita seringkali kita juga bisa masuk di dalam zona yang seperti ini. Saat kita ingin pertolongan Tuhan, di waktu yang sama seringkali kita menetapkan syarat di sekeliling kita. Ya Tuhan bisa tolong aku kalau nanti ini situasinya begini. Kalau seandainya situasinya begini, maka kalau seandainya keadaannya seperti ini, mungkin Tuhan bisa tolong aku dan sebagainya. Padahal untuk Tuhan menolong kita bukan bergantung dengan apa yang ada di sekeliling kita. Untuk Tuhan menolong kita bukan tergantung pada apa yang kita punya atau bahkan apa yang tidak kita punya. Cukup bergantung dengan respon kita dan bagaimana posisi iman kita di hadapan Tuhan. Maka itu menjadi pintu masuk di mana Tuhan berkarya dan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi segala sesuatunya bisa diambil, segala sesuatunya bisa dipepet, segala sesuatunya bisa tidak menguntungkan, segala sesuatunya kita bisa ditaruh di tempat yang nggak bisa bergerak sama sekali. Tetapi ketika posisi iman kita benar di hadapan Tuhan, maka di sana selalu akan muncul pengharapan untuk siapapun yang ada di sana tidak akan tumbang karena situasi. Karena ada Tuhan dan ada iman yang menjadi pintu masuk di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa membayangkan di dalam kondisi yang seperti ini, Daniel diinterview oleh Nebukadnezar dan ternyata dia terpilih menjadi penasihat raja. Gitu ya. Di waktu yang sama dikatakan dia punya hikmat dan hikmatnya 10 kali lebih hebat daripada pesaing-pesaingnya. Ya, dia punya hikmatnya 10 kali lebih hebat. Gitu ya. Daniel memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dia menaklukkan hati pemimpin istana, membangun hubungan koneksi dengan orang-orang di sekelilingnya dan memiliki penyertaan Tuhan di hadapan manusia. Anda bisa lihat di Daniel 1 ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja telah menetapkan makanan dan minumanku, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain sebaya dengan kamu.
Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Sederhana, dia tidak melakukan hal yang terlalu spektakuler, natural hidupnya, dengan keseharian yang biasa, respon-respon natural yang dia bangun bersama dengan Tuhan. Tetapi ternyata dalam perjalanan proses yang Tuhan izinkan di hidup seorang Daniel. Dia diizinkan Tuhan untuk mengalami perkenanan Tuhan, bukan hanya di ruang doanya, tapi di hadapan manusia. Dia punya good communication dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dengan hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Justru dalam situasi yang seperti ini, dia memberikan pengharapan bagi umat Israel. Jadi Anda bisa membayangkan hari itu bait Allah porak-poranda. Situasi sedang dalam penjajahan. Bait Allah sedang tumbang keadaannya. Benda-benda bait Allah semuanya juga tidak ada di sana. Dan Anda tahu Taurat itu disimpan di bait Allah. Taurat adalah simbol kehadiran Allah. Sedangkan bait Allahnya enggak ada, saudara. Jadi hari itu bangsa Israel ketika dia masuk dalam pembuangan, mereka cari Tuhan, mereka menginginkan Tuhan. Dan simbol bait Allah ada, simbol tentang Tuhan ada di bait Allah. Ternyata bait Allahnya juga tidak ada di sana, bait Allahnya tumbang. Jadi hari itu mereka mau cari Tuhan pun, mereka enggak lihat Tuhan. Mereka mau cari pertolongan, simbol pertolongan pun tidak ada dan mereka tidak menemukan itu. Dan di waktu yang sama Tuhan munculkan sosok yang namanya Daniel. Di mana kenapa Tuhan munculkan Daniel? Karena lewat seorang Daniel, Tuhan lagi ngomong kepada Israel bahwa di tengah-tengah mungkin disiplin yang sedang terjadi hari itu, Tuhan tidak meninggalkan Israel. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah hari itu, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap izinkan keadaan yang mungkin gak nyaman terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan tinggalkan mereka. Dimunculkan dengan figur seorang Daniel. Menjadi lambang pengharapan buat Israel. Di masa di mana dia hidup dan memerintah di masanya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah. Apa sih yang membuat Daniel ini spesial? Apa yang membuat Daniel ini dia natural. Dia berjalan seperti anak Tuhan ordinary biasa. Tapi ada sesuatu yang extraordinary yang ada di dalam hatinya yang tercermin di dalam setiap langkah dan keputusan-keputusan yang dia buat di dalam hidupnya. Dan akhirnya waktu dia mengambil posisi, waktu Tuhan kasih kepercayaan sebagai seorang pemimpin, waktu Tuhan kasih kepercayaan untuk dia ambil posisi pada sebuah kapasitas tertentu yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, dia juga bukan melakukan hal yang spektakuler. Dia mengambil keputusan-keputusan yang sederhana, tapi keputusan-keputusan yang sederhana yang sehari-hari itu disertai oleh Tuhan dan dihormati oleh manusia dan di dalam keputusannya ada penyertaan Tuhan yang heran di dalam hidupnya. Nah, hari ini kita belajar sesuatu dengan seseorang yang namanya Daniel ini. Ya, setiap kita punya ruang tertentu, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita tentunya kita punya sebuah posisi tertentu untuk punya pengaruh terhadap sebuah kawasan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Seorang ayah ambil posisi untuk anggota keluarganya. Seorang CG leader ambil posisi untuk pengembalaan di dalam anggota CG-nya. Benar ya? Di tengah-tengah teman-teman sebagai komunitas, paling tidak dia ambil posisi untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di tengah-tengah pekerjaannya pun juga sama, ketika kita bekerja dan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kita juga ambil posisi di sana untuk bekerja dengan baik dan menjadi berkat atas setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini hal yang sama juga terjadi dengan seseorang yang namanya Daniel. Ya, tetapi hari itu Daniel memimpin dalam kondisi yang di mana Israel sedang mengalami krisis. Memimpin bukan dari apa yang hebat yang dia punya, yang ada, yang sudah tersedia. Tetapi dia memimpin bahkan dari nothing, dari kondisi kepepet, dari seorang bangsawan yang tidak bisa memanfaatkan fasilitasnya, dari seorang tuan rumah yang menjadi penjajah. Ternyata di situ dipilih Tuhan, diangkat Tuhan untuk memimpin dan membawa pengaruh atas setiap kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Dan yang luar biasa, hal yang dilakukan sebetulnya sangat sederhana. Sesuatu yang sederhana, sehari-hari, tetapi dampaknya luar biasa di dalam keputusan-keputusan yang dia buat. Kita buka di dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak,
yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, kata Alkitab. Ayat yang keempat dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Bapak, Ibu, Saudara, hari itu waktu Daniel mengambil posisi kepemimpinan, dia posisinya masih dalam usia yang sangat muda. Jadi kita tahu kedewasaan itu bukan tentang usia. Kedewasaan itu adalah kemampuan kita untuk merespon sebuah tanggung jawab. Kedewasaan bukan tentang senioritas kita. Pada sebuah ruang tertentu atau organisasi tertentu atau posisi tertentu bahkan di tengah-tengah rumah tangga. Ya, orang bisa punya posisi tertentu di tengah-tengah rumah tangganya, tapi sifatnya juga tetap seperti anak-anak. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Orang yang secara usia seharusnya sudah jauh lebih dewasa dari usia kita, tetapi ternyata keputusan-keputusannya sama seperti orang-orang yang jauh di bawah usianya. Bisa, karena kedewasaan bukan tentang usia. Kedewasaan adalah kemampuan seseorang untuk merespon setiap tantangan dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan waktu Daniel memulai sesuatu, dia ada di usia yang sangat muda. Usianya hari itu katakanlah sekitar 12-14 tahun. Dia memulai integritas hidup bersamaannya bersama dengan Tuhan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu mencatat. Dia berkontribusi melayani Tuhan dan dipakai di masa itu sampai menjadi penasihat raja sampai tahun pertama Raja Darius, yaitu 537 sebelum Masehi. Artinya apa? Artinya dia bekerja kurang lebih 70 tahun. Anda akan temukan banyak tokoh di Alkitab yang memulai dengan luar biasa, tapi ternyata dia tidak mengakhiri dengan finishing well. Ya, Anda temukan katakanlah seseorang yang namanya Simpson. Dia memulai dengan begitu luar biasa. Ya, tapi terakhir ternyata dia nggak penuh finishing well. Menyelesaikan dengan semuanya dengan baik hari itu. Saul memulai juga dengan pilihan Tuhan. Memulai dengan pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi dalam prosesnya ternyata nggak panjang dan tidak menyelesaikan sampai finish. Nah, ada satu tokoh yang menarik di Alkitab yang namanya Daniel. Dia memulai dari muda, Bapak Ibu Saudara. Dari muda. Dia punya respon-respon kedewasaan bersama dengan Tuhan. Dan dia ternyata sampai dia terus berusia dari generasi demi generasi. Dari satu raja kepada raja yang lain sampai kepada Raja Darius. Dia tetap berkarya, dia tetap berkontribusi, dia tetap punya mimpi. Dia tetap punya dampak atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dimulai dari muda, tapi dia mengakhiri semuanya sampai akhir finishing well. Dia selesaikan semuanya dengan baik sampai usia tuanya. Jadi apa yang saya mau siarkan kepada Anda? Yang mau saya siarkan adalah usia kita boleh bertambah Bapak Ibu Saudara. Benar? Dan kita nggak bisa bohong, keadaan usia kita, kondisi fisik kita mungkin dari waktu ke waktu akan terus bertambah. Tapi hati kita, kontribusi kita, nilai hidup kita, keinginan kita untuk mengasihi Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan, nyala api Tuhan yang pernah Tuhan bangun dalam hidup kita sejak awal kita menerima Tuhan. Sampai detik ini, bahkan sampai nanti akhir hidup Tuhan memanggil kita. Tidak boleh justru semakin turun, tapi justru semakin menyala-nyala. Semakin tua tapi bukan menjadi semakin lemah. Semakin tua tapi semakin menyala-nyala. Semakin tua tapi semakin strong, semakin matang di dalam hadirat Tuhan. Dan itulah yang dibangun oleh seseorang yang namanya Daniel. Dia memulai dari muda dan di dalam masa mudanya mungkin dia juga belajar hari itu. Di dalam masa di mana dia juga mungkin dia punya integritas, dia bangun hidupnya, dia dipersiapkan. Tapi mungkin dia juga belum sematang di usianya. Di usia tertentu di masa-masa pemerintahan raja-raja berikutnya. Tetapi hari itu dia memulai sesuatu yang benar. Dan bukan hanya memulai sesuatu yang benar, dia terus berjalan dari waktu ke waktu. Terus berjalan dari satu respon kepada respon yang lain. Jadi Anda bisa membayangkan Daniel berkontribusi bukan hanya di pemerintahan Raja Nebukadnezar, tapi juga sampai ke pemerintahan Raja Darius. Ya, pemerintahan orang yang berbeda. Tapi di sana dia tidak pernah berhenti berbuah-buah. Saudara, satu spirit yang sejak awal ditaruh di dalam hatinya. Ya, ketika Tuhan memanggilnya muda,
dengan spirit mudanya melayani Tuhan, dengan spirit nyala api yang melayani Tuhan. Sampai suatu hari dia menjadi tua, nyala api yang sama, spirit yang sama, kasih yang sama, hati yang sama, terus menyala dalam hidupnya sampai hari tuanya. Orang-orang begini tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Dia semakin tua, fisik mungkin bisa semakin menurun. Tapi buahnya akan semakin lebat dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, salah satu kuncinya apa? Salah satu kuncinya adalah karena dia memelihara visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia tahu untuk apa dia hidup di masanya. Dia tahu bagaimana Tuhan memanggil. Bagaimana kenapa dia hidup di masa itu. Dan bagaimana dia memperlakukan Tuhan di masa di mana Tuhan memanggilnya. Salah satu kekuatan daripada Daniel dan kawan-kawannya ini kan satu sebetulnya. Yaitu iman walaupun. Betul ya, Anda sering mendengar kalimat ini. Iman walaupun Daniel dan kawan-kawannya. Jadi dia mengikut Tuhan bukan karena apa yang dia dapat atau situasi yang menguntungkan yang dia bisa tangkap dari situasi itu untuk mengikut Tuhan. Tetapi dia mengikut Tuhan karena sesuatu yang benar, yang dia pilih, yang dia hidupi dengan semua resiko proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi di sana. Sehingga hidupnya dengan Tuhan bukan bergantung tentang apa yang terjadi yang ada di luar sekelilingnya. Tetapi sebagai keputusan pribadinya dengan Tuhan. Dan bagaimana dia memposisikan hidupnya ketika kesempatan untuk hidup diberikan di dalam hidupnya. Lawannya iman walaupun itu apa sih? Lawannya iman walaupun adalah iman hanya jika. Gitu ya. Jadi dia akan, ya saya nanti akan ikut Tuhan. Nanti kalau saya sudah punya waktu. Saya nanti akan lebih melayani Tuhan. Nanti kalau anak saya sudah begini. Saya akan lebih lakukan ini kalau saudara saya sudah begini. Saya akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya akan ke gereja nanti kalau kanker saya sudah disembuhkan. Dan sebagainya. Dan saat semuanya itu katakanlah seandainya sudah diberikan pun. Kita akan selalu punya sederetan alasan yang lain. Untuk berkata aku masih punya ini, punya itu. Untuk aku ikut Tuhan, untuk aku melayani Tuhan. Untuk aku melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena pada dasarnya bukan tentang alasan atau keadaan di sekeliling kita. Karena pada dasarnya adalah kita sendiri sudah punya kotak standar. Aku akan ikut Tuhan, dengan Tuhan harus punya parameter A, B, C di dalam hidupku. Sehingga dia melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan, apa yang bisa Tuhan perbuat, standar berkat seperti apa yang Tuhan akan berikan di dalam hidupku, maka disitulah aku akan memulai perjalanan hidupku dengan Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini pada akhirnya tidak akan pernah ikut Tuhan. Walaupun di dalam sebuah situasi 1-2 kali dia berkata dia akan ikut Tuhan. Tetapi jauh di dalam kedalaman hatinya penuh dengan syarat. Penuh dengan berbagai macam hal yang membuat dirinya tidak bisa melihat Tuhan dari kacamata bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dia melihat Tuhan sekedar dari kacamata apa yang Tuhan bisa berikan di dalam hidupnya. Ini adalah iman hanya jika. Hari ini Daniel tidak hidup di masa itu. Waktu dia muda, dalam kondisi terdesak, hak-haknya semua diambil, dia terdesak, dia dalam kondisi hidup sebagai seorang penjajah, dia tetap berkata, tetap Tuhan adalah Allahku. Dan dengan hati yang seperti ini, dia tetap berkarya di masanya. Visi itu tidak pernah mati. Seseorang mau dianiaya seperti apapun, mengalami kondisi seberat apapun, sejauh visi hidupnya tidak pernah mati, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia. Saudara masih ingat suatu ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, kenapa kok Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena mimpi, karena suatu hari dia bermimpi, dia cerita kepada saudara-saudaranya. Aku melihat bulir-bulir gandum, dan bulir-bulir gandum di sekelilingku semuanya tunduk, hanya aku aja yang berdiri. Salah satu mimpinya gitu. Akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Singkat cerita, saudara-saudaranya bersekutu, akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur. Pertanyaan saya adalah, sebetulnya yang dibunuh Yusufnya atau mimpinya? Ya, kemarahan saudara-saudaranya bukan untuk Yusufnya sebetulnya. Ya, bagi mereka sebetulnya tetap melihat Yusuf ini bagian dari saudara sebetulnya. Tetapi kenapa kok mereka marah? Karena mimpi yang dimiliki oleh seorang Yusuf mengganggu mereka. Yang dibunuh apanya? Yang dibunuh adalah mimpinya. Tetapi ternyata ketika Yusuf masuk ke dalam sumur, apakah mimpi Yusuf mati? Ternyata mimpi Yusuf enggak mati.
Mimpi Yesus tetap menyala. Dia tetap menjadi-jadi bersama dengan Tuhan. Situasi bisa menekan dia. Keadaan bisa membuatnya tidak bisa bergerak. Keadaan bisa membuat dia nggak tahu apa yang terjadi. Tekanan begitu luar biasa. Tetapi sejauh mimpinya tidak pernah mati, maka dimanapun dia berada, dia akan bangkit kembali, hidup kembali, dan kembali berbuah-buah lebat karena Tuhan menyertainya. Hari ini mari kita tumbuh di dalam satu area ini. Karena Tuhan menyertai orang-orang yang punya mimpi dan menghargai mimpi itu untuk tetap tinggal di dalam hidupnya. Sebuah komitmen bersama dengan Tuhan bahwa hidupku ini adalah bagi Tuhan. Dan mimpi untuk hidup bagi Tuhan itu menyala di segala usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Ya, dan ketika kita punya mentalitas dengan hati yang seperti ini, situasi boleh terjadi, tantangan boleh terjadi. Tapi apapun situasinya dan tantangannya, kita tahu posisi iman kita ada di mana. Dan di tempat itulah kita akan selalu berdiri tegak sekalipun dengan air mata yang mungkin diizinkan menetes. Tapi kita akan tetap berdiri tegak. Ya, waktu menabur, mungkin kita naburnya sambil nangis, saudara. Naburnya sambil nangis, tapi tetap nabur. Naburnya mungkin sambil berat, tapi tetap nabur. Situasinya mungkin gak nyaman, tapi tetap nabur kebaikan, tetap nabur berkat, tetap nabur ketaatan. Dan Anda tahu orang-orang yang bertumbuh dengan sikap iman walaupun yang seperti ini. Maka di semua masa hidupnya, dia adalah orang-orang yang memiutangi Tuhan dengan ketaatan. Dan di sanalah penyertaan demi penyertaan akan menyertai hidup orang-orang yang demikian. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sharekan. Ayat yang keempat. Kalimatnya sederhana, Alkitab berkata, yang berperawakan baik. Oke ya, izinkan saya ngomong sesuatu yang lebih mendarat hari ini. Yang berperawakan baik. Ya, jadi Daniel adalah seorang yang juga good looking. Ya, jadi dia bukan hanya seorang yang ngeroh di mana-mana, gitu ya. Kelihatan rohani di mana-mana, tapi ngelomprot Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi nggak bisa diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi komunikasinya nggak nyambung. Ya, tapi dengan situasi yang ada di sekelilingnya, dia nggak bisa relate dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Ternyata Daniel enggak. Dia punya hati dan iman yang dibangun di dalam. Dia tidak berusaha untuk nunjukkan ke orang-orang, menjadi manusia rohani di mana-mana. Biasa, ordinary people biasa. Mengambil keputusan-keputusan yang biasa yang menjadi pilihan hatinya. Keputusan-keputusan hidupnya juga sederhana. Dia bersahaja, dia bisa bergaul dengan banyak orang. Ya, dia membangun good looking, roman muka yang cerah dan penampilan yang baik juga. Ya, Anda tahu good looking itu adalah mata dan jendela hati. Ya, good looking adalah mata dan jendela hati. Ya, Tuhan lihat hati, betul? Tapi masalahnya manusia itu lihat mata. Betul ya? Seringkali kita berkata, aku ingin jadi berkat untuk keluargaku. Aku ingin jadi berkat untuk tempat kerjaku. Ya, tapi waktu kita ke kantor kita ngamuk-ngamuk terus gitu ya. Tapi waktu kita ke kantor kita nggak ready. Waktu kita ke kantor kita nggak bangun komunikasi yang baik. Ya, waktu kita ke kantor kita tidak menciptakan jendela hati. Ya, jendela untuk mata dan hati kita. Ya, good look-nya ada jendela mata untuk masuk ke hati maksud saya. Ya, dan akhirnya apa yang baik yang ada di dalam hidup kita itu nggak bisa nular ke hidup orang lain. Sesuatu yang seharusnya bisa memberkati. Sesuatu yang seharusnya kalau dibedah keluar hatinya. Orang bisa amazed dan berkata, wah ini luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Ini akan memberkati. Tapi ternyata itu gak bisa keluar. Kenapa? Karena kita gak punya jendelanya. Untuk orang lain itu bisa melihat ke hati kita. Nah, good looking adalah jendelanya Bapak Ibu Saudara. Jadi menjaga hati dan mengelola yang terlihat adalah keseimbangan yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi di dunia ini adalah kita jaga hati dan mengelola yang terlihat itu adalah tanggung jawab kita. Sudah masih ingat suatu ketika Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi dan ahli Taurat waktu hari Sabat, ya sengaja mereka mencari kesalahan Tuhan karena ada satu orang yang tangannya tidak bisa bergerak gitu ya kurang lebih. Nah, singkat cerita hari itu Tuhan membuat mukjizat. Justru karena Tuhan tahu dia sedang dicobai, semua orang yang sakit ditaruh di tengah, disembuhkan langsung di sana. Dan hari itu semua orang Farisi, ahli Taurat marah dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi yang di hati Yesus juga sedih,
Dan Yesus marah dengan mereka dan Alkitab berkata, Yesus marah karena kedekilan hati mereka. Karena kekerasan hati mereka. Kenapa kok Yesus marah? Sederhana, karena kalau ngomong tentang menjaga hati itu bukan tanggung jawab Tuhan. Menjaga hati itu tanggung jawab kita, betul? Menjaga hati adalah tanggung jawab kita. Menjaga Tuhan memberikan kapasitas, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hadirat Tuhan. Tuhan melembutkan hati kita, men-trigger hati kita, Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita. Tetapi keputusan untuk melembutkan hati kita, keputusan untuk menjaga hati kita, itu ada di tangan kita. Jadi wilayah ini adalah wilayah yang manusia harus kelola, bukan Tuhan harus kelola. Dan yang kedua adalah mengelola apa yang terlihat, menjadi good looking. Ya, menjaga hati bagus, ya. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola yang terlihat, maka hati yang baik yang kita jaga ini nggak bisa punya jendela untuk orang melihat kondisi hati kita dan menjadi berkat atas hidup mereka. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen, kita harus belajar untuk mengatur beauty emotion kita dengan baik. Ayo lihat kanan kirinya, katakan halo tetangga. Ya, senyum yang indah untuk mereka. Tahukah senyum Anda memberkati orang-orang di sekeliling Anda? Gitu ya. Respon kita, attitude kita, cara kita bergerak, cara kita merespon atas semua situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu menjadi jendela untuk kita bisa ngomong lebih banyak dan mempengaruhi hidup orang lain yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ayat 4 dikatakan, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan, katakan bersama saya, diajarkan. Tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita lompat ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan, katakan Allah memberikan. Memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lihat ayat yang keempat dikatakan mereka diajarkan. Jadi ada ilmu yang diajarkan kepada mereka. Ayat yang ke-17 dikatakan Allah memberikan berbagai hikmat dan pengajaran. Jadi kita perlu tahu bahwa pertumbuhan hidup kita itu selalu dua sisi. Ada waktu di mana kita memang harus belajar. Ada waktu di mana kita perlu belajar untuk untuk kita memperbaiki kapasitas kita. Untuk kita mengelola hidup kita. Untuk kita memanage keuangan kita. Untuk kita mengelola komunikasi kita dengan pasangan kita. Untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Apapun itu. Entah di dalam relationship atau pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi di waktu yang sama, tahukah langkah ketaatan kita, respon hati kita, kondisi iman kita juga membuat Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengajaran itu di dalam kehidupan kita. Ya kita tahu ya bedanya ilmu dan hikmat. Ilmu itu adalah sesuatu yang didapat karena hasil belajar. Ya jadi karena kita sekolah, kita benar-benar eksak gitu ya. Kita sekolah, kita belajar sesuatu. Kita belajar ilmu pengetahuan yang memang itu adalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Ya bukan berarti itu gak berguna, tetap itu akan berguna, itu menciptakan sebuah konsep di dalam hidup kita. Dan itu melatih kita tahu tentang banyak hal. Tapi dengan kita tahu saja tentang ilmu pengetahuan, ternyata tidak membuat kita diberkati. Dengan kita tahu tentang banyak ilmu pengetahuan yang kita punya, tidak menjamin bahwa ternyata hidup kita disertai Tuhan. Ternyata tidak, sekalipun ilmu kita tinggi. Sekalipun pendidikan kita tinggi sekali, nggak tentu Tuhan sertai kita. Tapi bukan berarti kita nggak perlu belajar. Kita tetap harus belajar. Kita tetap harus kembangkan diri kita di usia manapun. Ya, ada orang-orang yang hari ini sedang sekolah formal, di sekolah kita, di formal kita. Tapi ada orang-orang yang mungkin bukan lagi sekolah formal, tapi Anda terus akan sekolah ilmu-ilmu baru tentang banyak area yang harus Anda pilih di dalam pekerjaan, relationship, atau banyak area di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa disruption seperti ini, ada banyak perubahan yang terjadi dalam bisnis kita, pola pikir orang, cara pandang orang, marketing system, dan semua yang ada di sekitar kita, semuanya mengalami perubahan. Ya bahkan aplikasi-aplikasi aja ada banyak hal yang kita semua nggak ngerti hari ini. Tiba-tiba
anak-anak remaja semuanya sudah muncul dengan aplikasi-aplikasi yang baru yang ada di sekeliling kita. Nggak mungkin kita nggak berhenti belajar. Ya kita tetap harus belajar sampai kapanpun. Tapi di waktu yang sama selain kita belajar, ternyata di sana ada kasih karunia dan hikmat Tuhan yang menyertai hidup kita. Inilah yang membuat kita tetap belajar, tapi bersama dengan kita tetap belajar, kita bisa diberkati dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu seperti Sophia bahasa aslinya. Sophia itu pengertian atas sebuah situasi akibat relationship kita dengan Tuhan. Ya, jadi pengertian Tuhan atas sebuah situasi, pengertian atas sebuah situasi yang dilihat dari sudut pandang Tuhan. Itu hikmat. Dan itu nggak ditemukan di sekolah. Orang bisa punya banyak pelajaran macam-macam, ternyata waktu melangkah pelajarannya nggak ketemu semua itu semester 1 sampai semester 7 nggak keluar semua di situ, gitu kan? Ternyata kita butuh hikmat. Dan hikmat itu adalah karunia Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk membaca sebuah situasi bukan hanya dari kacamata ilmu kita, tapi dari kacamata sudut pandang kerajaan Tuhan. Dan inilah yang membuat perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita kaya dengan ilmu, tetapi kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Sehingga ilmu itu dipakai menjadi hikmat-hikmat yang mencuat ke permukaan saat situasi-situasi dari sudut pandang Tuhan dibutuhkan di sana. Nah hari ini, dua area ini harus tumbuh dengan sengaja. Suatu hari saya pernah pergi ke mall gitu ya. Pergi ke mall dan kami akan nonton, waktunya mepet sekali. Ya mepet sekali, kita nyari parkiran, mallnya penuh banget saudara. Kita nyari parkiran, masuk pelan-pelan, nemu satu parkiran yang orangnya mau keluar. Kita tungguin di situ. Kita tungguin parkirannya sudah mau keluar. Oke kita tungguin ya parkir di situ ya. Kita siap-siap mau masuk begini, orangnya keluar, kita mau masuk. Tiba-tiba ada mobil lain, seret, masuk seret. Parkir di sana, petugas parkirnya sudah prit, tapi dia masuk nyelonong, jebret, masuk ke dalam. Wih Anda tahu ini langsung mendidih sudah. Terus anak saya, Dad gimana ini kita terlambat gini. Wah langsung emosi sudah. Terus saya ini sudah pencet itu kacanya, saya sudah turunkan begitu. Saya turunkan begitu. Sudah di sini agak gak enak gitu ya. Tapi tiba-tiba di hati saya mengatakan enggak, sudahlah. Daripada ribut cari aja yang lain, pasti nemu kok gitu ya. Akhirnya saya sudah. Ini kalau diterusin ribut ini, saya tutup kacanya, saya maju terus sudah. Saya maju terus, setelah saya maju sekian muter sekali, kita dapat pas di pintu depan mall sudah. Pas di pintu depan mall, anak saya, ore, gitu ya. Ternyata kita gak telat gitu kan. Nah saudara itu hikmat, sesuatu yang sederhana bukan? Tapi tahukah Tuhan itu menolong kita lewat hal-hal yang tidak terduga yang ada di sekeliling kita. Berapa waktu yang lalu ada seorang jemaat kami yang tiba-tiba lagi ibadah di hari Minggu, dikabarin dari kota lain bahwa anaknya kecelakaan. Terus kemudian di bagian punggung belakangnya ini bukan patah, remuk saudara. Jadi harus diganti mangkokannya yang di belakang ini. Dan itu sangat mendadak sekali. Rumah sakit mengatakan ini harus dikeluarkan biaya dulu kurang lebih sekian ratus juta. Dan dia posisinya ada di Manado. Ya seorang yang sudah berusia di atas 50 tahun lebih gitu ya. Dia mikir aduh apa yang harus dilakukan. Dia telepon saya dan nangis, Pak Thomas apa yang harus saya lakukan. Saya bingung. Dia tanya di sana, tanya di sini, tanya di sana. Gak ada jawaban sama sekali. Sampai satu ketika mereka berdua duduk berdua sudah gak apa-apa tenang. Situasi seperti ini pasti Tuhan take control. Tuhan pernah tolong kita waktu peristiwa sebelumnya. Hari ini hari yang sama pasti Tuhan tolong kita. Mereka memutuskan untuk tenang. Saudara. Mereka memutuskan untuk tenang. Mereka mau jual rumahnya sudah dipotong hampir 40% gitu ya. Sudah dijual-jual, nggak ada yang laku. Nggak laku juga. Ya, padahal sebelumnya rumah itu sudah ditawar nggak dikasih. Tapi waktu itu akan dijual, ternyata nggak laku-laku. Situasinya nggak sesuai dengan keadaan. Singkat cerita dia ngomong, kenapa kok nggak terjadi? Ya sudahlah, mereka berdoa, mereka minta pertolongan Tuhan, nggak laku juga, saudara. Tetap nggak laku. Saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita sesudah sekian hari kemudian, tiba-tiba ditelepon oleh anaknya, yang anaknya kebetulan tinggal di Surabaya, yang pernah sekolah dokter di China. Dia telepon ke dokternya yang ada di China. Dia ngomong gini, dia cerita tentang kokonya yang lagi
jatuh dan kecelakaan gitu ya. Akhirnya dokter dari Cina mengatakan, oke, malam hari ini juga aku akan terbang ke Jakarta. Ya. Akhirnya dokter ini terbang ke Jakarta, semua biaya di-free-kan semuanya. Bapak Ibu Saudara. Ya, semua biaya di-free-kan semuanya. Dan si ibu ini bersuka cita, dia bersyukur sekali. Setelah ketemu dengan dokternya, dia nanya, kenapa kok kamu kasih free? Iya, karena anakmu itu waktu COVID, semua dokter-dokter di China gak mau turun. Tapi anakmu ini, dia memutuskan untuk melayani, dia turun, dia jemput orang dan melayani sama-sama. Jadi ketika lihat dia kesusahan, aku punya tanggung jawab untuk terbang ke Indonesia untuk menolong dia. Ya, Anda bisa tahu, ternyata di balik deadlocknya situasi itu, dan ibu ini memutuskan untuk tenang, dia memutuskan untuk berdoa, sudah tenang dulu, Tuhan pasti tolong. Ternyata sesuatu yang kita pikir tidak ada pertolongan. Ternyata di dalam hikmat Tuhan dan di dalam ketenangannya di dalam Roh Kudus, ternyata end the end Tuhan tolong sesuatu yang dia gak pernah pikirkan. Saudara, disitulah kolaborasi antara hikmat dan ilmu kita. Ilmu tetap harus kita belajar. Kita perlu nalar atas segala sesuatu yang ada di sini kita. Tetapi di balik ilmu harus ada hikmat yang tumbuh di dalam hati kita. Dan di dunia ini tak seorang pun bisa menumbuhkan hikmat kecuali dia membangun hidupnya dengan kedekatan dengan pribadi Roh Kudus. Dia belajar mengenal Tuhan. Dia belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Dia melihat Alkitab bukan hanya tentang boleh atau enggak boleh. Tetapi melihat Tuhan dari sisi apa yang Tuhan inginkan untuk aku hari ini. Apa yang Tuhan inginkan untuk situasi yang sedang kuhadapi ini. Jadi bukan sekedar tentang boleh enggak boleh. Ya, bukan tentang 10 perintah Allah harus dilakukan atau tidak dilakukan. Seseorang yang semakin dewasa dengan Tuhan, hidupnya dengan Tuhan bukan tentang menolak dosa. Tapi tentang bagaimana dia bertumbuh menyenangkan Tuhan atas kesempatan di mana dia kesempatan hidup yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dan disitulah hubungan pengenalannya akan Tuhan akan melahirkan ketajaman dan hikmatnya bersama dengan dia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Sudah tahu kekuatan seorang Daniel dalam kepemimpinannya ada satu yang menarik. Yaitu dia di hatinya itu punya conviction. Ada sebuah keyakinan di dalam pengalaman, experience dan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Ya, iman dan pertumbuhan di dalam area ini dia bertumbuh dengan matang. Dia kenal betul siapa Tuhannya. Saat dia kenal betul siapa Tuhannya, ada conviction, sebuah keyakinan yang tak pernah tergantikan. Kondisinya bisa kepepet, terjepit dalam kondisi tertentu, tapi tetap dia bisa tenang melihat sebuah situasi dan dia melihat di tengah-tengah kondisi yang terjepit itu, dia melihat satu dot yang menjadi harapan dan ketika dia mempercayai, maka di situ dia akan melihat bagaimana Tuhan menyertai. Area ini susah untuk diajarkan Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah area di mana yang lahir karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang saya mau katakan adalah pengenalan kita akan Tuhan itu pengenalan yang bertumbuh. Kita ini bukan hanya mengenal akan Tuhan, menyembah Tuhan, tapi setelah itu ya sudah hari-hari hidup kita sama seperti biasanya dari tahun ke tahun. Gak mungkin. Kalau kita menyembah Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita belajar mengerti isi hati Tuhan. Berjalan dengan waktu, kita ini makin kemari, kita ini semakin mengerti apa sih yang jadi keinginan Tuhan. Atas situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita. Bayangin ya suami istri ketika ada tamu datang, si suami duduk di ruang tamu, mungkin suaminya gerak-gerakan kode tertentu yang tidak seorang pun tahu, tapi istrinya langsung paham, masuk ke dapur, ambil teh dan taruh di atas meja. Tak ada komunikasi, tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba teh muncul di meja. Lahirnya dari mana? Lahirnya karena pengenalan. Karena bertahun-tahun hidup bersama, akhirnya lahir pengenalan. Dari pengenalan itulah lahirnya yang namanya conviction. Ya jadi suami ini dia nggak perlu ngomong, tapi dia punya keyakinan di hatinya. Istriku sebentar lagi pasti akan ambil teh dengan sendirinya. Dan itu conviction. Itu muncul karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu muncul karena kita sengaja memprioritaskan dan meletakkan Tuhan di tempat yang benar. Di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya berkali-kali mengalami proses ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya belajar dari hal yang kecil sampai hal yang lebih besar, sampai akhirnya lebih berani mengambil resiko-resiko iman yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Pastor Philip sering mengatakan, iman itu sama dengan risk.
Betul? Iman itu pasti ada resikonya. Ya tetapi resiko iman itu bukan resiko yang ngawur, main tabrak. Resiko iman itu diambil karena proses dan hubungan pengenalan kita akan Tuhan. Iman memang kecil mulainya. Tetapi akhir dari iman bukan iman yang kecil. Akhir dari iman tetap dia akan jadi pohon yang lebat, yang besar, yang punya pengaruh dan conviction yang kuat atas hidup orang itu. Mulainya benihnya memang kecil. Tapi benih yang kecil ini harus dipupuk dalam pengenalan. Benih yang kecil ini harus sengaja dibangun sampai dia lahir menjadi pohon yang berbuah lebat atas hidup seseorang. Nah, suatu ketika ya, waktu saya memulai sebuah perintisan, kami perintisannya ada di kota-kota yang geografisnya sedikit berbeda dari wilayah Indonesia bagian barat. Jadi wilayah kami ini di Maluku, Papua, dan Sulawesi. Jadi hidup saya dari perahu, dari kapal ke kapal gitu ya. Dari satu pulau ke pulau yang lain. Ya suatu hari saya pernah naik kapal, hanya 2 jam Bapak Ibu Saudara. Hanya 2 jam ombaknya goyang-goyang. Sampai yang biasa naik kapal itu teriak-teriak Tuhan Yesus gitu saudara. Bayangin yang biasa naik kapal aja begitu. Apalagi saya gitu kan. Jadi hari itu saya juga tegang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes hilang semua hari itu. Yang saya tahu saya pegangan di tiang kapalnya itu. Dan itulah medan kita di dalam perintisan yang hari itu Tuhan percayakan. Tapi excited, menarik karena culture-nya macam-macam, jenis orangnya beda-beda, kebudayaannya beda-beda, tantangan sosialnya juga berbeda-beda dan menjadi tantangan tersendiri. Ya sampai suatu ketika saya masuk di dalam sebuah kota, saya ngelihat orang masuk ke sebuah kota, kok nggak bisa, aku kotanya begini, kotanya begitu, kayaknya susah, pemimpinnya belum siap, bla bla dan sebagainya. Kemudian sampai sometimes suatu hari kita meeting, kita lihat kok galau ya, ini antara ya dan tidak, ini mau dirintis atau tidak. Akhirnya udahlah kita berangkat aja gitu ya. Waktu saya berangkat masuk ke kota itu, hari pertama masih belum nangkep sesuatu, saya lebih banyak berdoa di kamar hotel, ketemu dengan orang-orang yang kami kenal gitu ya. Kemudian biasa kalau saya di luar kota, di kota yang baru, saya breakfast lebih pagi. Dan saya mencoba untuk mencari siapapun di sekeliling saya yang bisa saya ajak kenalan. Itu yang saya kerjakan ketika kita ada di ladang perintisan gitu ya. Kemudian kita kenalan banyak orang di situ, akhirnya ketemu dengan beberapa orang, koneksi dan selalu ujungnya adalah saya memperkenalkan, kami dari Gereja Mawar Syaron, sekaligus kami ini tim follow up dari STB. Bahasa saya menggunakan gitu, karena STB di mana-mana masif Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ke kota-kota memperkenalkan diri sebagai STB, semua orang tahu tentang STB ini. Walaupun nggak semua mereka kadang-kadang tahu tentang Gereja Mawar Syaron gitu ya. Jadi akhirnya kita kenalan, ngomong-ngomong semuanya. Saudara di tengah-tengah pembicaraan, hari ketiga kita meeting sama-sama, doa bareng, bagi visi. Tiba-tiba di hati saya muncul sebuah conviction, enggak, ini bisa. Memang uangnya belum ada, tempatnya belum ada, pemimpinnya juga belum ada, kotanya juga saya masih belum kuasai. Tapi di hati kecil saya tiba-tiba ada detak jantung yang berkata, enggak ini bisa dirintis. Yakin ini bisa, gitu ya. Singkat cerita, mulai membangun sesuatu di sana, pulang saya siapin, mentok lagi area ini kok enggak bisa ya. Enggak, ini pasti ada jalan. Karena ada conviction yang Tuhan taruh bahwa ini pasti akan jadi. Jadi saat itu terjadi, yang ada di pikiran kita bukan apakah ini akan berhasil atau tidak berhasil. Yang ada di pikiran kita adalah ini pasti jadi, pasti berhasil, hanya pintunya kita ini belum melihatnya. Sehingga yang kita kumpulkan tim, ayo kita doa bareng-bareng ya, area ini belum ketemu, jalan keluar. Kita doa bareng, nyembah Tuhan, sekian hari masih gak ketemu, sampai satu titik tertentu terjadi miracle lah, terjadi ide yang gak pernah terduga lah, terjadi hal-hal yang sebetulnya solusi-solusi kecil yang gak terpikirkan hari itu. Dan breakthrough satu kota, breakthrough satu kota lagi, breakthrough satu kota lagi. Kasih tepuk tangan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, conviction. Waktu kita melangkah dengan Tuhan, kita nggak semua hal kita betul-betul yakin. Waktu kita melakukan sesuatu, nggak semua hal kita 100% yakin, memang saya tahu. Tapi bersama dengan hubungan dan pengenalan kita akan Tuhan, keyakinan Anda atas keputusan yang kau ambil bersama dengan Tuhan, makin kemari kita semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan. Dan itu akan menajamkan kita atas semua area yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Katakan amin. Hari ini, ayo bangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Ketika Anda punya kesempatan untuk melayani. Ketika Anda punya kesempatan untuk mengasihi. Ketika Anda punya kesempatan untuk membangun hidup Anda di dalam kehidupan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Jadilah jemaat yang bukan hanya datang dan pulang. Setelah itu bekerja dan melupakan aktivitas beribadahmu di hari itu.
Tapi jadilah seseorang yang datang, makan sesuatu, dan Anda pulang menghidupkan apa yang Anda makan, terkonek dengan komunitasmu, izinkan Roh Allah mengisi hidup Anda, membesarkan iman yang benihnya kecil itu, dijadikan pohon jadi besar, biarkan di sana berjalan dengan waktu. Dan izinkan Tuhan membesarkan area itu. Berjalan dengan waktu, muncul conviction. Sebuah keyakinan yang gak bisa dijelaskan, tapi itu adalah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Hasil dari pengenalan kita bersama dengan Dia. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Sudah berkati hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi. Hari ini ada orang-orang yang datang kepada Tuhan sekedar ya karena hari Minggu mungkin, diajak teman gitu ya. Atau mungkin karena situasi yang sedang menghimpit hidup saudara sehingga Anda membutuhkan berkat dan membutuhkan jalan keluar dari Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita mau datang kepada siapa, benar ya? Tapi lebih daripada itu saya ingin mengajak saudara, ada berkat yang jauh lebih luar biasa. Dari sekedar Anda mengenal Tuhan karena apa yang Dia bisa perbuat dalam hidup kita. Tapi ada berkat ketaatan, ada berkat di balik kasih kita di hadapan Tuhan. Ada berkat tersembunyi di balik pengenalan kita akan Tuhan, akan melahirkan banyak area yang akan membuat penyertaan Tuhan itu bukan hanya di ruang doa yang kita rasakan. Tapi penyertaan Tuhan itu ada di ruang keputusan demi keputusan yang kita buat sehari-hari dalam hidup kita. Dan ternyata keputusan itu bersama dengan conviction hati kita bersama dengan Tuhan disertai di dalam anugerahnya. Mari sembah Tuhan, mari tutup mata kita di hadapan Tuhan.